together stronger. Ya, akhirnya aku mondar-mandir yang bawa motor ke sana ke sini. Dan kebetulan kan aku fokusnya memang ke Rama ya, karena di dutanya kebetulan ada Jordi juga kemarin yang aku nggak mendampingi dari awal, tapi selama karantina kita komunikasi lah ya, kebutuhannya apa. Berarti Bustano ini sosok di balik seorang juara nih, luar biasa. Juara dari Gak gitu juga sih. Iya, justru orang yang berperan penting dalam betul. Iya, dapat top 6 dan juga winner loh. Dan fun fact-nya untuk menyabet untuk menyabet gelar juara, perjuangannya gila parah sih. Dari tidur berapa jam Hamin 1 sebelum karantina kita? 1 jam. Cuman 1 jam. Jam 3, jam 2 sampai jam 3 dia masih latihan presentasi. Jam 5 tak bangunin, tak ajak siap-siap. Jam 6 kita berangkat. Dan yang nyetir dari Sidoarjo aku. Hampir kecelakaan. Dan nabrak mobil ya kita ya, dari belakang udah nabrak mobil gimana tuh? Tetap karantina kan, tapi tetap karantina. Iya, tapi di balik semua cerita itu bisa winner, terus habis itu juga anak Feby juga bisa top 6. Itu luar biasa sekali. Kalau boleh, dua-duanya jadi prodi apa ya kalau boleh tahu ya? Jangan diomongin. Kan dua ya, mungkin tiga-tiganya ini ya. Kebetulan kita tiga-tiganya jadi manajemen. Oh, luar biasa sekali. Dan yang satu ini manajemennya agak syariah ya. Jadi manajemen zakat dan wakaf. Cukup ya. Oke. Berarti kita geng ya, ini nggak masuk geng. Oke, ada nggak cerita-cerita lucu dari saat karantina? Mungkin Jordi bisa ceritain, atau Hati kayak, oh ternyata nggak ada ini nih, aku harus gini. Ada nggak cerita-cerita lucu? Ada gitu? ya. Pas karantina dari pertama itu ya. Itu kan yang harusnya presentasi produk ini. Nah itu dari rumah kan itu kan persiapan untuk presentasi, udah nyiapin produknya, bawa 4 gitu. Nah kan dari rumah ke tempat itu naik Grab. Nah itu yang produk mau dipresentasi ini tuh hilang, ketinggalan di Grab gitu. Iya. Nah itu ada aja tuh. Nah jadi akhirnya pas presentasi itu aku minta maaf sama jurinya, tapi untung dibolehin ya presentasi tanpa produk gitu, tapi presentasinya lancar semua, bisa semua diterima. Kalau dari Rahma gimana? Ya tadi problemnya cuma di Mas Bustano. Problemnya Mungkin kita problemnya di Bustanonya apa gimana? Mas Bustanonya. Tapi usaha tidak mengkhianati Anda. Bener loh, Rama ini sampai malam terakhir itu dia demam. Malam terakhir. Bukan maksudnya malam terakhir karantina ya. Malam terakhir karantina itu dia demam, aku nyari obat buat dia. Demam dia, apalagi hujan-hujan ya kemarin. Oh ya emang pas social project juga ya Mas. Itu kan kayak perjuangan banget dari Gimana? Dari Surabaya ke Mojokerto kan dia Mas Rama kan tiba-tiba gitu. Jur ke Mojokerto kita social project. Itu jam 4 Mas. Jam 4 sampai sana jam 7. Jam 7-an gara-gara nunggu bis. Jam 4 sampai mana? Jam 4 apa emang? Jam 4 sore. Oh, jam 7 malam sampai sana. Karena kita nunggu angkot, nunggu bis. Itu sambil hujan-hujanan. Kenapa enggak naik motor aja? Hujan. Karena hujan. Iya. Safety first. Terus ya sulit semua Mas ya. Akhirnya lancar semua. Karena emang sebelum karantina ini memang banyak challenge yang harus mereka lewati, banyak social project, video profile, photoshoot, semuanya jadi. Tapi kan ada suatu kata-kata kayak there is no glory without story kan. Iya. Betul. Tidak ada kemenangan tanpa sebuah cerita di dalamnya. Pada itu aku lihat cerita dari teman-teman. Mungkin kalau aku ngelihat dari Bustanul ya udah sering banget segala macam duta. Iya, udah sering banget ikut. Abis ini ikut duta apa lagi? Untuk 2025 ini aku fokus istirahat dulu, mau fokus sama kuliahnya, fokus sama kesehatan dulu. Nanti aku akan comeback di 2020. Kita tunggu coach. Karena mau nggak mau ini juga agak dituntut sama Pak Dekan ya. Tapi kan emang tapi meskipun vakum dulu tetap membantu untuk mengawasi Feby kan. Tetap. Jadi abis juara nih gimana perasaan teman-teman? Mas Rama dulu deh. Mas winner. Harus sih kalau Rama. Soalnya waktu emang harus ya Mas ya. Iya. Soalnya Rama itu sebelum berangkat ke GF itu nangis dulu Mas. Kenapa? Karena gimana ya? Orang tua itu sakit ya? Orang tua itu Rama lagi sakit, jadi nggak bisa buat ikut nemenin Rama. Jadi Rama juga cerita ke Mas Bustano, ya udah nggak apa-apa lah Ram, nanti
kamu banggain lah orang tuamu dengan winnermu itu gitu. Dan ternyata beneran winner. Ih, keren. Dan pas dinobatkan sebagai winner itu emang haru banget ya, dia nahan Iya. tangis di atas Nahan tangis, panggung. iya. Kita di belakang juga agak Bayang aku juga datang loh. ya. Kamil kemarin juga Kami juga datang. datang nih, keren banget. Kan kemarin aku bilang sama Sal, ini bisa menang gak ya? Bisa menang gak ya? Iya, Gitu. kita waktu placement top 6 itu kita masuk gak ya Mil, masuk gak ya Mil. Terus Iya. masuk sampai top 3 dan top 3. Terus habis- alhamdulillahnya di top 3 itu dua besarnya atau top 2-nya itu dua-duanya dari Winsa. Iya. Iya, yang Keren satunya banget dari Winsa. perwakilan dari Duta Feby, yang satunya Iya. dari Duta FSH, FSH. Fakultas Hukum dan Syariah. Itu keren banget loh buat kayak ini harus dilihat nih sama orang-orang pimpinan-pimpinan ya, Betul, bahwasanya Bang. duta di FEBI itu perlu dikembangkan loh. Bahwasanya banyak kayak permata-permata duta di Winsa itu yang berprestasi di luar sana. Betul. Di luar aja kita berprestasi, masa di dalam kita nggak dikembangkan gitu kan, nggak Apalagi diberikan kan ini wadah sebuah gitu. branding juga ya dari Betul. instansi kita yang Iya, besar iya, ini iya. gitu. Terus buat bukan penutup sih, kayak buat akhir podcast ini ada nggak buat kata-kata buat duta atau kata-kata buat teman-teman yang pengen Iya, ikut closing duta? statement Iya, lah. closing statement lah dari setiap. Boleh dari winner-winner kita dulu nih. Kalau aku mungkin aku duluan ya. Iya ya, aku tahu kok kenapa kau pengen duluan. Mereka udah dipakai bingung mama. Ya karena untuk teman-teman sih, lebih ke teman-teman yang mungkin masih semester 1, yang masih awal-awal, kayaknya kalian harus mulai mencari pengalaman baru, harus mulai pindah dari tempat nyaman kalian harus mulai mencoba hal yang baru. Karena kemarin aku sempat dengar dari closing statement-nya Mbak Pinky ya, karena kita itu nggak akan bisa berkembang kalau kita nggak mencoba sesuatu yang baru, nggak pernah kita coba gitu aja sih buat teman-teman, semangat. Oke, selanjutnya dari Coach. Rama dulu aja. Rama dulu. Oke. Kalau lama itu mungkin jangan takut melangkah sih Mas. Jadi selagi kita punya potensi yang kita punya, kita harus tentu untuk melangkah. Jadi apapun hasilnya itu kita harus yakin dengan diri kita sendiri itu. Oke, ini Oke. yang gongnya ya. Oke. Gong ini. Ini bisa pakai bahasa apa? Bahasa kalbu. Bahasa kalbu aja ya, saya diem aja. Enggak sih, buat teman-teman yang masih ragu untuk mencoba sama dengan teman-teman yang lain. Tahu kalian titik suksesnya nanti di mana? Kalian siapa tahu dengan kalian berani mencoba ini jadi jalan kalian untuk karir kalian ke depannya. Betul. Saya dulu juga gitu, awal-awalnya bingung, nggak punya temen sharing, nggak punya coach, nggak punya pendamping, jadi tapi tetap berdiri sendiri. Wih, tepuk tangan dulu. Terus juga buat teman-teman buat Rama, buat Jordi dan teman-teman yang lain yang udah berprestasi, tetap rendah hati, tetap jadi diri sendiri dan jangan peduli omongan orang lain, karena memang semakin tinggi dahan pohon semakin kencang tiupan anginnya. Wih. Ada bikin quotes deh, satu Oh, kalimat iya. buat menutup podcast ini. Habiskan jatah gagalmu, temui jatah suksesmu. See you Sobat Feby. Stronger together, together stronger.